Saya sendiri percaya bahwa badai pasti akan berlalu. Ada matahari terang di ujung sana. Rakyat kita itu sebetulnya patuh. Populasi untuk merusak kohesi kita lawan COVID. Pada dasarnya setiap orang itu punya kemampuan adaptif. Kalau kita berpikir positif kan kemampuan kita semakin kuat dibandingkan berpikir negatif. Berpikir hasil, bukan nyinyir dan bukan menakut-nakuti dan doomsday. Kira di tiap masyarakat selalu ada apa yang disebut audiens kepala batu. Halo, selamat pagi, happy weekend. Ketemu lagi kita di crosscheck.medcom.id bersama saya Indra Maulana, diskusi publik akhir pekan. Beberapa waktu terakhir ini, beberapa hari terakhir ini, ruang berita kita dipenuhi dengan informasi seputar tingginya kasus positif COVID-19 yang bahkan hari Rabu pekan ini tembus pada angka 54.000. Bahkan kasus kematiannya juga ikut meningkat dan ini cukup mencengangkan bagi kita semua. Apalagi juga ada berita tentang penuhnya rumah sakit dan kemudian berita tentang langkanya oksigen bagi penderita COVID-19. Pekan ini Crosscheck sengaja mengajak Anda untuk mengikuti sebuah diskusi di Forum Diskusi Denpasar 12 dengan tuan rumah Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat atau Ibu Reri. Di situ kita akan membincangkan berbagai sudut pandang dengan berbagai narasumber tentang membangkitkan optimisme di tengah ketidakpastian. Ada beberapa narasumber di sana selain Ibu Lestari Murdiat, ada juga Profesor Hingki Hindra, ini adalah tim pakar Satgas COVID-19, kemudian Profesor Dr. Komarudin Hidayat yang merupakan Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, lalu ada Ibu Ratih Ibrahim yang merupakan psikolog dan juga founder Personal Growth, lalu ada Windu Purnomo yang merupakan epidemiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, dan kemudian ada Alisa Wahid yang merupakan Direktur Gus Durian Network, dan kemudian ada Andi F. Noya yang merupakan anchor dari program Kick Andy dan jurnalis senior Saur Huta Barat. Kita ikuti Crosscheck akhir pekan kali ini. Untuk mengawali dalam diskusi kali ini, sekali lagi kita mention lagi ya, kita sampaikan lagi topiknya lanskap pandemi, optimisme di tengah ketidakpastian. Untuk mengawali ini kami persilahkan tuan rumah Forum Diskusi Denpasar 12, Ibu Lestari Murdiat, Ibu Reri mengantarkan diskusi ini. Mungkin Bu ya, saya izin dulu untuk dengan sedikit pertanyaan dari saya Bu. Jika kita coba lihat Bu Reri beberapa pekan belakangan ini kan ada pihak yang di tengah kondisi saat ini ya, ada pihak yang membawa-bawa istilah failed nation. Lalu ada tokoh agama yang sempat curiga tentang PPKM darurat. Ada juga yang katanya dokter menyebarkan bahwa COVID-19 itu cuma konspirasi kesehatan di bidang kesehatan dan lain. Ada hal-hal yang seperti ini. Bu Reri sebagai Wakil Ketua MPR melihat ini bagaimana sih Bu? Iya. Baik, terima kasih banyak Indra. Kita paham betul, sudah 1 tahun lebih, 1 tahun 4 bulan ya, kalau dimulai dari bulan Maret ya, dari kasus pertama. Sangatlah manusiawi apabila terjadi kelelahan dan kemudian ketidaknyamanan, bahkan mungkin kebingungan-kebingungan yang juga bisa berujung kepada kemarahan. Kemarahan bisa terjadi karena kemarahan terhadap situasi, kemarahan terhadap anggapan-anggapan kita bahwa pemangku kepentingan belum melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Dan pada akhirnya persoalan-persoalan baru muncul, termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat, persoalan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Karena secara jujur, kita harus akui, kita berhadapan pada satu situasi yang tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Nah, situasi yang tidak bisa kita kendalikan inilah yang kemudian diperparah dengan banyaknya hoax, banyaknya rumors, bahkan mungkin barangkali ada agenda-agenda politik tertentu juga yang kemudian menumpangi ya masalah-masalah ini. Tapi satu sisi yang sebetulnya harus kita pahami semua, Indra, kita ini berada pada satu situasi yang kalau di dalam ilmu manajemen itu disebut sebagai VUCA ya. Ada volatile, uncertainty, complexity, sama ambiguity. Ini situasi yang kita tidak bisa hindari. Nah, bagaimana kemudian optimisme penanganan
dari permasalahan yang ada dalam menghadapi ketidakpastian ini bersama-sama menjadi salah satu hal. Kita bukan denial. Yang penting itu, kita memahami, kita berhadapan dengan masalah, kita berhadapan dengan kompleksitas, tapi jangan lupa orang Indonesia itu punya yang namanya adaptive resilience. Nah, sebagai satu bangsa, nilai-nilai luhur dalam konsensus kebangsaan kita yang kita miliki, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, ini mesti kita jiwai dan harus pada saat-saat seperti ini menjadi tameng bagi kita semua untuk menghadapi permasalahan yang ada. Atas dasar itulah makanya hari ini kita bersama-sama mungkin bertukar pikiran dengan para bapak-bapak, ibu, mas, dan mbak untuk bersama-sama ya membangkitkan lagi optimisme. Indra, mungkin saya tidak akan berpanjang kata, saya serahkan kepada Anda untuk memandu acara ini. Sekali lagi terima kasih dan izinkanlah juga pada kesempatan ini saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh garda terdepan kita yang telah gugur mendahului kita dan yang telah berjuang tanpa mengenal lelah. Semoga apa yang telah diperjuangkan dan apa yang diberikan mendapatkan pahala dan tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada seluruh sahabat, saudara, rekan kita yang mungkin juga mendahului kita karena COVID-19, marilah kita doakan dan kita juga bersama-sama meningkatkan kebersamaan kita dalam menghadapi musibah ini. Kami atau saya sendiri percaya bahwa pada waktunya badai pasti akan berlalu. Amin. Dan ada matahari terang di ujung sana. Bersama-sama pasti kita bisa dan bersama-sama kita pasti akan muncul sebagai pemenang dan mencatat sejarah bahwa bangsa kita mampu mengalahkan COVID-19. Demikian, terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Bu Reri, Ibu Lestari Murdiat, Wakil Ketua MPR RI yang tadi sudah mengantarkan diskusi kita dan sekarang kita langsung masuk saja ke sesi untuk melihat pendapat atau sudut pandang dari para narasumber tentu saja ya. Dengan semangat kita tadi sesuai topik kita dalam membangun optimisme di tengah ketidakpastian. Tadi ada kalimat Bu Reri yang sangat menarik, menjadi manusiawi atau wajar kita lelah karena sudah satu tahun lebih ya, 1 tahun 4 bulan ini melanda, sempat landai, kemudian naik lagi seperti gelombang yang seperti tidak berkesudahan. Apalagi mungkin sekarang kita akan lihat dari sudut pandang tim pakar Satgas Covid ya, Profesor Hingki Hindra Irawan Satari. Mungkin sebelum ke Prof. Hingki saya sedikit mungkin ada pertanyaan yang sebenarnya awam juga ingin menanyakan ini Prof. Hingki. Kita ini kurang lebih sudah 10 hari atau 11 hari mungkin ya PPKM darurat berjalan. Tetapi kemudian banyak juga yang menanyakan saat PPKM darurat mulai angkanya 20.000 sekian, saat 10 hari berjalan angkanya 47.000 bahkan hampir menyentuh 48.000 untuk angka positif ya per harinya. Begitu, apalagi kemudian dilihat dari angka kematian per hari kemarin juga cukup tinggi 800 sekian gitu. Ini menjadi pertanyaan begini, ada juga yang kemudian sampai berpikir efektif nggak sih PPKM darurat kok tambah naik gitu. Mungkin Prof. Hinggi bisa meluruskan pandangan-pandangan yang seolah memframing ke arah sana, Prof. Hinggi, sebelum mungkin lebih luas nanti perspektifnya bicara soal optimisme ke depan, Prof. Hinggi. Ya, terima kasih Indra Maulana, selaku moderator. Ya. Tentunya kita membuat suatu program karena kita ada latar belakang. Latar belakang tentunya berdasarkan data. Harus data yang valid dong, ya, kita betul. Percaya sekarang datanya kita bisa percaya, sehingga di root cause analysis kita menganalisis apa akar permasalahan, kemudian kita memutuskan intervensinya adalah PPKM, kemudian kita tentukan KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, berapa penurunan yang diharapkan. Kemudian berapa lama yang dibutuhkan dan berapa angka yang akan dicapai. Katakanlah tadi kita tuh rencananya 2 minggu ya. Nah, tentu dalam 2 minggu itu kita ada intra program analysis, monitoring, evaluation. Kalau misalnya ada yang tidak tercapai, pasti ini ada yang harus dibereskan gitu. Jadi mungkin waktunya kita secara objektif menilai data yang ada. Kalau memang menunjukkan tidak adanya penurunan,
artinya intervensi kita kurang tepat. Atau kita menilai lagi nih, intervensi yang kita harapkan dilaksanakan, compliance-nya gimana? Pandangan masyarakatnya gimana? Atau hanya kita aja menilai sebagai masalah, masyarakat menilainya masalahnya yang lain. Jadi nggak ketemu gitu. Atau masyarakat belum merasakan bahwa itu sebetulnya masalah. Jadi kita belum berhasil mengkomunikasikan secara efektif kepada masyarakat bahwa ini masalah kita loh, bukan masalah pemerintah loh. Ini masalah kita semua. Kalau kita nggak bareng-bareng sepakat, hasilnya ya nggak tercapai gitu. Nah itu saya pikir perlu didiskusikan ya dan tentu diskusi harus melibatkan masyarakat supaya terdengar grassroots ya. Jadi kita lihat dengan mata kepala sendiri, diskusi dengan ini akhirnya kita tahu, oh ini akar masalahnya, intervensinya kita perbaiki atau kita ganti atau komunikasinya dengan masyarakat sehingga mereka akhirnya seia sekata dengan kita. Mungkin begitu dari saya sih, pandangan saya, Irfan. Iya, Pak. Sebelum lebih jauh soal membangun optimismenya ke depan ya dari Prof. Pinky nanti, saya juga ingin melanjutkan. Saya tertarik, jangan-jangan persoalannya ini kita belum berhasil mengkomunikasikan ke masyarakat bahwa ini adalah permasalahan kita bersama. Memang betul ini, Prof. Kalau kita lihat sebagian yang berpendapat begini, jangan-jangan yang merasa darurat ini hanya kita sebagian orang saja dengan kata-kata PPKM darurat, tapi bagi orang lain mungkin di berbagai daerah yang di pelosok, kita tahu ya pernah ada peristiwa dalam masa PPKM darurat ini di Surabaya, polisi dikejar-kejar. Ketika mau membubarkan kerumunan malah kemudian polisinya yang diusir gitu ya dengan sekelompok massa. Memang diproses hukum, tapi itu kan terjadi dan ada di beberapa wilayah juga terjadi semacam itu. Kemudian bicara soal penyekatan dan lain sebagainya di beberapa titik. Jadi masyarakat itu berpandangan ini seperti hanya sebuah aturan, tidak melihatnya bahwa ini adalah upaya dari pemerintah untuk membantu menyelamatkan dan kesehatan dan keselamatan masing-masing kita semua. Tapi melihatnya hanya sebuah aturan yang membatasi. Bagaimana kira-kira menurut Prof. strategi apa dari Satgas kira-kira membuat komunikasi ini berhasil gitu, Prof? Ini kan menjadi hal yang mendasar dulu sebelum kita lihat strategi lebih jauh ya. Jadi saya melihat bahasa itu kan untuk komunikasi antar umat manusia dan kita suku bangsa ratusan, ya bahasa ratusan, adat ratusan, budaya ratusan. Nah itu semua mempunyai tipikal tertentu, komunikasi tertentu. Nah itu mungkin kalau gaya kita gaya Jakarta beda di Sangihe, beda di Palopo, beda di Tarutung, beda di Papua. Nah itu kayaknya belum nyambung gitu loh. Ya beda di Tasikmalaya gitu kan. Jadi risk communication tuh teramat penting. Rakyat kita itu sebetulnya patuh, rakyat kita itu. Iya. Rakyat itu sangat patuh yang saya rasakan ya. Saya pernah di puskesmas soalnya. Saya pernah berhadapan dengan masyarakat secara langsung di ujung Tombak. Tapi udah tahun 81. Masyarakat itu tuh kita luar biasa patuhnya, mematuhi, mentaat ya kepada pimpinan, kepada atasan. Ya, namun kalau gayanya itu gaya penguasa, pemerintah, ayo, nah itu beda. Jadi saya percaya kearifan lokal, Indra, kearifan lokal. Jadi kita belum mencari dapat tokoh-tokoh di daerah itu yang bisa menyentuh nurani masyarakat kita. Saya sebetulnya juga berpikir ya, kan ini kita gubernur, wali kota, bupati itu pemilihan langsung. Jadi rakyat setempat ya yang memilih langsung pimpinannya. Kok pimpinannya nggak bisa dipanuti gitu ya, dipatuhi oleh masyarakat, kan mereka memilih langsung. Seharusnya kalau apa yang dikatakan oleh para pimpinan wilayah harusnya sih. Jadi saya pikir masih ada kekurangan gitu lah ya. Masih ada kekurangan yang kita belum tahu, tapi saya pikir itu komunikasi kita masih belum pas ya. Mungkin para sosiolog, para ahli komunikasi massa, ahli risk communication ini biar rakyat tuh ngerasa bahwa ini bukan masalah
pemerintah. Ini masalah kita bersama. Iya. Nggak mungkin kita pemerintah yang sendirian nggak bakal mampu kedodoran tuh. Karena harus sama-sama. Kalau sama-sama orang musuhnya cuma satu kok. Cuma si virus itu doang. Masa si virus itu kalahin negara kita yang kuat dan jumlah penduduknya banyak. Tapi jangan lupa, yang bawa virus itu manusia. Iya. Parasit, si virus itu parasit. Ada di dalam tubuh manusia, ada hidupnya di dalam sel. Kalau nggak ada sel manusia, dia mati. Karena itu, berhentilah kita selama 2 minggu. Karena virus itu akan mati kalau kita nggak bawa kemana-mana. Kecuali kitanya yang sakit atau tidak tertolong ya. Karena kan itu 2%. Nah, kalau kita berhenti, nah itu virusnya juga berhenti menyebar. Nah itu, begitu kita berangkat, jadi kita membawa virus. Ada ribuan motor berangkat, itu ribuan virus dibawa sama dia. Keluar dari Jakarta atau dari luar Jakarta masuk, bawa ribuan virus, di Jakarta ketemu sama ribuan orang, bawa lagi ribuan virus ke luar. Itu kan udah, nah itu belum nyampe tuh ke masyarakat tuh. Gimana ya cara komunikasi risikonya supaya masyarakat ya, ini masalah kita, divaksinasi, bukan program pemerintah divaksinasi, program seseorang agar tubuhnya terlindung dari bibit penyakit yang bisa mencelakakan tubuhnya. Itu belum merasakan gitu. Jadi itu perlu, terlalu lama nih kita, karena terlalu lama jadi virusnya mutasi, karena terlalu lama jadi jumlah kasusnya menaik, karena terlalu lama anak jadi terkena. Ini karena terlalu lamanya gitu ya. Kalau terlalu lamanya itu virusnya juga jadi lebih pinter, mutasi terus. Rakyatnya nggak mutasi-mutasi. Jadi kita demikian komunikasi nih kayaknya Indra, Maulana. Masalah komunikasi intinya. Tapi kan memang ini sejak awal harusnya sudah setahun lebih ya, setahun 4 bulan tadi Bu Reri menyebut setahun 4 bulan. Artinya ini memang butuh strategi khusus. Mungkin di Satgas COVID juga punya strategi-strategi khusus begitu ya, Prof. Iya. Saya ngelihat tuh. Sejauh ini bagaimana? Betul. Angka-angka ya, kalau kita lihat nanti saya dalam presentasi saya, ada kok daerah-daerah yang berhasil itu. Nah itulah yang jadi champion-champion itu. Barangkali mereka tampil di forum nasional, ya kan? Ini daerah saya, Pak Bupatinya, ini daerah saya berhasil begini karena begini. Pak Gubernurnya tampil di nasional, ini di daerah saya ini berhasil. Nah itu champion-champion itu yang kita angkat, barangkali supaya bahasanya lain gitu, sama bahasa Jakarta. Kita kan gayanya metropolitan gitu ya, padahal 80% penduduk kita tinggal di pedesaan atau sebenarnya ya. Betul, itu gayanya di Jakarta aja. Ya, kita gaya Jakarta aja. Mungkin maaf nih kalau saya salah ya. Ini saya bukan ahli komunikasi soalnya. Saya coba sekarang ke narasumber selanjutnya ya. Bersama Prof. Komarudin Hidayat. Secara sosial bagaimana secara sosial di kemasyarakatan kita ini bagaimana melihat persoalan ini, mengapa satu daerah masih menganggap ini tidak darurat, satu daerah lain menganggap tahu memang COVID ini ada, benar ada korbannya di sekeliling saya, tapi saya ini nggak bisa kalau disuruh di rumah, nggak makan ini keluarga, begitu. Ada kayak gitu nih Prof, ini bahasa-bahasa yang kita hampir dengar sehari-hari seolah-olah ini adalah hal-hal yang berbenturan. Memang tidak boleh dibenturkan, harus seiring sejalan. Presiden mengatakan gas rem. Tapi faktual di kenyataan di masyarakat begitu masalahnya, Prof. Komar. Silakan Prof. Komar. Oke. Saya ya sekarang. Ya, silakan Prof. Komar. Terima kasih Indra. Saya ini sadar betul ya bahwa saya tidak ahli. Yang saya amati ini semua negara ini kan sama, bingung. Mereka ada trial and error gitu. Kedua, dari minggu ke minggu sekarang ini kelihatannya masyarakat juga semakin memahami dan mereka inovatif mencari kiat-kiat. Tadi pagi saya tanya saudara saya di kampung, tetangga, dan juga kawan-kawan di kampung, mereka pada batuk, demam, yang feeling saya itu pasti mereka itu COVID. Tapi ketika saya suruh antigen mereka nggak mau, karena takut kalau COVID nanti isolasi, dia bayangkan sendiri itu dia ngeri. Kedua kalau COVID tetangga-tetangga juga menjauh,
dan kelihatannya kayak lepra gitu, sehingga orang pada nggak mau. Kemudian mereka mencari obat-obat tradisional, ada yang seminggu sembuh dan sebagainya. Dan saya cek driver saya, tetangganya begitu, di kampung begitu. Artinya diam-diam saya mencoba mencari data-data bagaimana respon masyarakat terhadap COVID. Ini beda memang. Di daerah-daerah yang terpencil di desa itu mereka aib gitu. Tapi mereka menemukan wisdom sendiri, minum-minum obat tradisional. Ya itu ini, tapi ini tidak valid, tidak bisa digeneralisir ya. Tapi saya coba tanya-tanya itu seperti itu. Nah yang kedua, 2 hari lalu saya bedah buku ya, judulnya Tangguh di Tengah Pandemi. Ini yang nulis ahli mikrobiologi. Dia mengatakan gini. Sekali lagi, saya ini hanya orang awam aja soal ini. Jauh sebelum manusia ada, itu rupanya mikroba itu sudah lebih dulu ada. Itu bisa miliaran umurnya. Sementara kecoa kurang lebih 350 juta tahun. Nah, kecoa, bakteri, dan juga virus ini punya daya survival yang tinggi sekali ketika mereka mampu beradaptasi dengan situasi baru. Dan saya tanya, kecoa itu manfaatnya ternyata banyak sekali. Kalau nggak ada kecoa, tanah-tanah itu nggak subur loh itu. Gitu ya. Jadi kecoa itu ternyata mengurai kotoran-kotoran sehingga tanah jadi gembur, itu kecoa. Dan itu 350 juta tahun ada mereka survive. Bahkan kena radiasi nuklir pun kecoa itu bisa bertahan. Kalau pandemi itu kan memang parasit ya. Kalau nggak ada inangnya dia mati. Kalau bakteri itu ada 3 kategori. Kebanyakan tuh positif bagi kita. Ada yang negatif, ada yang oportunistik, kayaknya manusia katanya begitu, bakteri-bakteri itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah dari 3 dan kita manusia itu punya daya survive yang tinggi sekali, luar biasa. Buktinya jumlah populasi manusia bertambah terus. Ini artinya menunjukkan daya survive yang tinggi sekali kan. Jadi kalau saya lihat angka, saya tidak bicara psikologis ya, sebab saya juga punya keluarga yang meninggal sedih, tapi saya coba ngambil jarak dari segi angka, dan ini kan peristiwa alam dan manusia itu punya daya adaptasi, belajar, agility untuk meresponi, dan pasti lama-lama akan menemukan solusinya. Hanya saja pada proses itu memang ada orang-orang, ada wilayah, ada bangsa yang korbannya mungkin banyak karena lambat belajar. Gitu, lambat beradaptasi. Tadi dikatakan Prof. Hengki tadi, lambat beradaptasi. Tapi mereka yang cepat, agile, itu kan mereka cepat. Karena ini peristiwa alam yang sungguhnya rasional aja. Dan kalau disebut angka, saya tanya Prof ya, yang sakit dan meninggal itu berapa persen Prof? Dari jumlah populasi dunia itu? Yang meninggal 2%. 2 meninggal. Kalau yang 2%. Dari 8 miliar penduduk? 2%, yang meninggal 2% dari penderita. Jadi kalau dari jumlah penduduk bumi berapa itu yang meninggal tuh? Oh, berapa persen maksudnya? Iya. Tidak sampai 1% ya? Nggak sampai barangkali. Nah, artinya dari segi angka sungguhnya kecil sekali kan? Ya kalau bermain angka. Dan sementara ini mayoritas angka yang saya tuh lumpuh gitu. Nah, saya percaya bahwa matter of time, yang sehat itu lama-lama dia akan menang. Masuk mayoritas lawan sekian persen akan mati gitu. Hanya memang shock karena namanya virus kan jadi viral. Viral itu virus kan. Tapi matter of time lama-lama akan bisa mengatasi. Hanya saja kalau pas kena kita ya memang kita sedih banget. Tapi kalau dari segi angka itu kan kecil banget. Nah kemudian saya melihat ini ada 3 zona ya kita tuh. Satu ada zona orang yang memang merasa bingung, kalah, putus asa, mereka kena PHK, nggak kerja. Memang wajar. Kemudian sekarang ada digital itu, teknologi itu mudah sekali, viral kayak virus. Jadi virus tuh berkembang layaknya viral orang-orang yang kalah. Gitu, menguasai medsos dan itu membuat gaduh, imunitas turun. Lalu ada zona di mana orang itu belajar, termasuk forum ini kan forum yang belajar, mencoba mengamati apa sebabnya, di mana gitu. Tapi sebagian orang ada yang tumbuh, berkreatif, inovatif dalam berbagai bidangnya masing-masing gitu. Saya percaya bahwa
zona komunitas yang belajar itu semakin tambah dan kemudian akan tumbuh karena manusia punya daya adaptasi, agility yang kuat sekali sungguhnya. Nah terakhir, bagi saya itu tiap minggu entah berapa kali memberi ceramah undangan untuk menghibur keluarga yang meninggal. Itu hampir seminggu entah mungkin 3-4 kali ya. Gitu. Kalau dari segi agama itu mudah penjelasannya. Gitu. Karena dari segi agama meninggal itu setelah kita usaha ya tentu saja itu sudah ketentuan Tuhan dan meninggal itu kan disebut pulang. Pulang itu kan wafat itu kan panen kayak wisuda. Meninggal ke rahmatullah. Sehingga orang yang meninggal disebut almarhum. Kalau wanita almarhumah, artinya orang yang terkasih. Jadi kembali ke pangkuan ilahi yang maha kasih, maka terkasihi. Itu dari segi agama. Hanya saja memang lantarannya, penyebabnya itu macam-macam. Salah satunya COVID. Saya punya saudara, punya adik yang meninggal. Itu sebelum meninggal sudah punya death instinct dia, bahkan sejak setahun yang lalu. Ketika saya telusuri ke belakang, omongannya, bicaranya, perilakunya, oh gitu. Itu setelah meninggal, oh ini rupanya ya gitu. Jadi memang itu dari sisi tentu ini tidak ilmiah ya, tapi saya mencoba membaca dan sering saya menghibur kepada keluarga yang meninggal bahwa itu dari segi agama. Yang terakhir saya ingin sampaikan aja, saya percaya bahwa imunitas ya antibodi itu pertama adalah mindset. Hati, pikiran, emosi, mindset. Saya senang kalau ada webinar ini walaupun jadi pendengar karena saya lupa soal COVID gitu kan. Jadi berbagai kegelisahan saya, ketakutan itu hilang. Saya punya studio, ruang kerja, jadi dari pagi sampai malam itu saya merasa terhibur dan saya merasa badan saya fit saja. Tapi ini tidak berarti sombong ya, karena kita tidak tahu ya. Kadang-kadang kalau agama mengatakan kemanapun pergi, ketahuilah bahwa kemanapun kamu akan bersama Tuhan gitu. Tapi sekarang ini orang lebih sadar kemanapun kamu pergi, kamu dibayang-bayangi COVID gitu kan. Jadi ada 3 hal sebagai penutup ya. Saya selama COVID ini saya mengamati tingkat spiritualitas orang naik. Orang lebih khusyuk ya, berdoa, pasrah. Kehangatan keluarga, tentu ini kelas menengah ke atas ya, tidak semuanya tentunya, tapi saya amati keluarga semakin hangat, walaupun adaptasi bagaimana mendidik anak tidak mudah, orang semakin apresiatif pada guru-guru, ternyata repot yang didik anak itu. Nih sekarang orang tua baru bisa menghargai gimana kerja guru. Lalu ibadah sosial juga naik. Orang kemudian berbagi dengan hartanya, dengan solidaritasnya. Jadi ada solidaritas kemanusiaan itu naik. Nah, yang berikutnya saya amati di masyarakat, orang yang mencaci maki COVID karena alasan politik, partai oposisi yang tidak, itu berapa orang-orang tidak ikut, itu tidak sehat. Problem kita itu bukan politik, problem kita itu kita perang melawan COVID itu. Jadi ada 3 game changer ya. Game changer pertama adalah pertemuan antara digital dan pandemi, ini game changer. Digital menunjukkan suatu kehebatan manusia, dan kita bisa work from home, dipaksa masuk 5.0 society, tapi pandemi juga menyadarkan betapa lemahnya kita, jadi itu kita semakin religius, sedangkan digital kita paksa kreatif. Nah ini ada game changer yang baru, yang bagi saya ini terlalu awal, yaitu ngomong pemilu 24 tadi, gitu kan. Nah, ini juga merusak gitu. Jadi orang kemudian tidak fokus bagaimana mengatasi COVID, tapi ditarik-tarik ke sana. Mungkin inilah gimana, apakah nasib bangsa ini atau apa, kurang tahu. Jadi ada game changer yang destruktif, tapi lagi-lagi kalau dari segi ilmiah hukum alam, ya karena kebodohan kita aja lah, ada apa-apa. Gitu. Dari pertanyaan saya sedikit, saya kan tadi menarik tuh dengar penjelasan Bu Reri ya, Bu Lestari, bahwa bagaimanapun kondisi masyarakat kita, ada yang tidak patuh, ada yang patuh banget, ada yang sampai sangat ketakutan sekali, overprotective, tapi ada juga yang cuek banget dan lain sebagainya, seolah-olah tidak menjalankan anjuran atau aturan dari pemerintah begitu yang ditetapkan, misalnya PPKM darurat. Tapi kita percaya kok kita bahwa kita itu punya adaptive resilience gitu loh. Apakah ini mampu menolong kita ke depan sehingga
tidak ada ketidakpastian, yang ada kepastian justru yang akan segera kita akan menuju ke sana. Ya, memang korbannya banyak. Kalau kita bicara mekanisme komunikasi dan sosialisasi, Ya. kalau zaman Orde Baru itu ya, itu saya yakin gubernur, bupati pasti kerja keras. Sebab kalau enggak akan dipecat. Gitu. Kalau enggak kerja itu langsung Babinsa, Kodim itu ambil bagian. Nah sekarang ini lose karena masing-masing enggak ada yang ditakuti. Itu kalau ini perbandingan politik ya situasinya itu. Ini kan perang. Bayangkan ketika perang nggak ada satu komando yang imperatif, ya gitu. Ini satu. Tapi keduanya masyarakat semakin sadar, komunikasinya masih dirubah. Sayangilah dirimu, jagalah dirimu. Jadi jangan top down, tapi yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Jadi komunikasinya memang kurang wise, kurang smart dari awal tentang COVID ini kesan saya. Ini desentralisasi ini tadi misalnya orang-orang yang sukses itu harus diangkat, tapi ini pemainnya, komunikatornya kan pusat aja. Ini hemat saya juga kurang wise. Gitu. Tapi ya itu, pada akhirnya memang semua pimpinan negara dimanapun ini diuji. COVID ini kemudian akan mengungkapkan kualitas seseorang pemimpin dimanapun, sejak dari Trump sampai yang lain, terbuka semua kemampuannya, kapasitasnya, bukan oleh oposannya, tapi oleh pandemi. Jadi pandemi ini membongkar kedok-kedok orang-orang kemampuannya. Makasih. Prof. Komar, kalau ngelihat ada tokoh-tokoh masyarakat yang sebenarnya bisa memberikan pengaruh besar, pengaruh luar biasa. Tokoh masyarakat dalam hal ini bukan sebagai pemimpin formal ya, tapi pemimpin informal, entah itu tokoh adat, tokoh agama, tetapi masih juga berbicara tentang paling tidak minimal itu ragu soal COVID, ragu soal langkah yang diambil. Bahkan kalau tidak salah ada yang tetap memberlakukan bahwa menduga ya, mencurigai tanda kutip PPKM darurat ini sebagai langkah upaya pembatasan mobilisasi ada kaitannya dengan upaya menghalangi ibadah agama tertentu. Ini kan bagaimana Anda melihat ini, Prof. Komarudin, secara sosial di masyarakat kita? Padahal mereka ini adalah figur yang perlu, yang dibutuhkan untuk mensosialisasikan kepatuhan kita terhadap 3M. Dalam kehidupan bernegara yang punya otoritas, wibawa, punya hak paksa itu kan negara. Masyarakat itu kan tidak punya. Jadi masyarakat harus dirangkul. Jadi di sini mestinya negara merangkul tokoh-tokoh masyarakat, difasilitasi, karena kepercayaan masyarakat pada pilar-pilar bernegara sekarang ini kan turun. Pada legislatif, eksekutif, kepada macam-macam turun. Nah ini mestinya tarik tokoh-tokoh masyarakat, dilibatkan. Tapi ini kan tadi yang game changer 24 datangnya terlalu dini tadi, kemudian mengganjal kohesi sosial itu, kemudian diganggu oleh kalkulasi. Wah, ini nanti kalau terlalu maju, wah ini aduh. Jadi ini kalkulasi untung rugi 24 ini merusak kohesi kita untuk perang melawan COVID gitu. Dan berikutnya saya juga saya kok kadang-kadang juga curiga juga sih ada pemain luar yang ikut mafia baik politik maupun bisnis maupun persaingan barat dan timur. Kita itu menjadi proxy war, itu juga akan berpengaruh pada wacana yang tumbuh di Indonesia sekarang ini. Baik. Oke, Prof. Ini memang menjadi catatan penting ya. Kalau disampaikan Prof. Hinggi di awal juga tadi, sebagai narasumber pertama tadi, menyinggung bahwa di negara-negara yang berhasil, paling tidak dalam kondisi saat ini menanggulangi pandemi ini kan bersatu ya, tidak ada soal politik, bahkan yang parlementer pun yang garisnya jelas antara oposisi dan partai penguasa begitu bersatu padu. Nah, bagaimana kita belajar di sana gitu ya? Tidak ada lagi upaya-upaya menunggu. Iya, sedikit aja coba misalnya. Sekarang ini orang wacana bukan anti COVID, emosi anti Cina misalnya, itu kan luar biasa. Ini apa-apaan coba? Luar biasa. Kita tuh pernah dijajah Jepang, tapi nggak pernah loh membenci Jepang. Kita tuh pernah jajah Belanda, nggak pernah loh membenci Belanda. Tapi mengapa tiba-tiba kok benciannya diarahkan pada Cina? Bagi saya ini menarik, ini secara psikologis ditelusuri. Iya. Menarik, topik selanjutnya lah ini Prof ya. Oke, baik, kita masuk ke, terima kasih ya Prof. Komarudin. Ratih Ibrahim, seorang psikolog yang juga founder Personal Growth, tadi juga disinggung oleh
Bu Reri juga mungkin bisa cerita pengalamannya selama atau penyintas dari COVID-19 Di penyintas ini ya. Penyintas, iya. Bu Rati, Mbak Rati kali ya saya manggil. Iya. Mungkin bisa, Manggil ses juga boleh. memang kita harus banyak ini sih, banyak senyum, banyak ketawa ya, biar imunitasnya kita terjaga sih Iya sebenarnya dong. Mbak Rati. Iya dong. Mbak Rati boleh Karena cerita banyak nggak? senyum. Iya. Cerita apa nih? Cerita Jadi waktu gini, terpapar. selain itu juga, tapi kan saya ingin mumpung juga nanya nih seorang psikolog, kan begini, masyarakat ini kan banyak juga yang lelah juga lama-lama ya, oke karantina. Iya. Iya demi kesehatan, iya sadar, tapi kan ada gejolak manusia ini kan makhluk sosial nih. Iya kan? Manusia ini makhluk sosial gitu kan. Jadi kalau nggak bertemu terbatas itu susah gitu. Tapi bukan berarti mau apa ya dikatakan tidak peduli dengan kesehatannya, bukan, tetapi bawaannya, hitohnya gitu loh, hitohnya. Dan kemudian bergerak kemudian bekerja dan ada kebutuhan dan lain sebagainya. Ada banyak hal lah intinya. Iya. Kemudian mencoba memahami, setahun berjalan, naik turun, akhirnya ya itu tadi bisa juga melihat ini sampai kapan sih begitu ya. Iya. Menurut Mbak Ratih, bagaimana membuat masyarakat tetap tidak lelah secara psikologisnya, baik secara individu maupun secara kelompok keluarga, kemudian secara sosial ya. Secara sosial intinya tetap semangat fight melawan COVID-19 ini dengan yang disebut tadi 3M. Iya. Ini sebetulnya kita ngomong ya dari ranah personal ya, as the individual. Jadi individual mental health sampai ke socio mental health nih. Socio mental health itu bukan hanya keluarga aja, kemudian sekampung, tapi juga setanah air dan sedunia nih akhirnya masuknya ya. Jadi dari circle yang sangat personal sampai ke circle yang sangat-sangat luas. Tadi gini nih pertanyaannya Bang Indra ya. Saya tuh senang banget loh ketemu, biasanya cuma nonton di TV aja, sekarang nontonnya di layar laptop. Agak deg-degan ya, soalnya saya tuh dari tadi tuh menyimak begini ya ampun, ini moderatornya pinter banget nih. So, the brain, the handsomeness gitu ya, itu jadi satu. Padahal udah lama gak di TV ya Mbak Rati. Iya, ini artinya benar-benar keren nih. Nah, tadi kan sebetulnya oleh narasumber-narasumber sebelumnya sudah dibahas nih tentang the physical, mental, and moral breakdown sebetulnya ya yang dialami oleh terutama oleh nakes-nakes kita yang tadi juga disebutkan nih sama Profesor Hindra Irawan ya. Ini kalau ditambah lagi nanti bahaya nih, bisa terjadi kecelakaan pada pertolongan. Saya setuju banget ya. Dan kalau tentang accuracy dalam penanganan, nakes itu kerjanya udah mentok ya. Jadi saya sebagai penyintas ya, saya sungguh-sungguh sangat respect kepada nakes-nakes kita. Nanti kalau ditanya gini, kok bisa terpapar, gimana ceritanya, terus terang saya nggak tahu. Meskipun saya kelihatannya wirawiri ya, semerintilan gitu kemana-mana, saya termasuk yang cukup patuh dan disiplin dengan prokes ya. Jadi ya akhirnya kesimpulannya memang apes aja lah gitu ya. Dan sebetulnya waktu saya kena itu saya baru saja sebagai bagian dari nakes, karena psikolog klinis adalah bagian dari nakes juga ya. Itu kami ini baru divaksin. Jadi mungkin immunity-nya lagi rendah, terpapar karena kondisinya juga sedang tidak fit, vaksin, terpapar, jadi dia tuh barang gitu ya. Nah, ini foto ini hanya saya share ke teman-teman semua. Ini nggak pernah keluar ke sosial media apapun gitu. Saya beruntung ya dibantu teman-teman saya di sini ya. Salah satunya adalah Ibu Reri ya. Terus saya bisa dirawat itu di Rumah Sakit Pertamina ya. Dan kalau bicara tentang penanganannya, itu penanganannya saya nggak mau sok tahu deh. Kenapa? Karena para nakes ya, dokter-dokter spesialis yang begitu banyak ya, para perawat semuanya, itu kan sungguh-sungguh berjibaku, bekerja keras sekali untuk bisa menyelamatkan nyawa bukan saya sendiri, tapi pasien-pasien yang lain. Nah, saya tuh juga bisa mendengar tuh bagaimana ya tetangga sebelah kamar saya itu sampai jejeritan, meraung gitu ya. Terus melihat dengan mata kepala sendiri ya kelelahan teman-teman yang merawat saya tuh kadang-kadang ya saya bisa tidur di bed gitu ya, alhamdulillah. Tapi para perawat ini tuh tidurnya itu pakai kardus, coba deh, pakai kardus ya, bergelimpangan di mana-mana. Saya tuh sampai karena nggak berdaya kan harus ditolongin gitu ya. Kalau harus
BAK, BAB itu saya tuh sampai kalau mau minta tolong itu saya sampai aduh nggak tega gitu karena saya tahu mereka kelelahannya minta ampun ya. Jadi teman-teman, ketika saya menyimak berita ya, saya tuh sebulan ya, 3 minggu lebih sebulan saya di rumah sakit, kemudian sebulan untuk menyembuhkan diri. Tadi ditanya itu nanti gimana nih tentang long COVID gitu ya. 2 bulan loh untuk recovery. Kemudian gejala-gejalanya itu juga tetap ada. Jadi yang tadinya saya sangat fit, kemudian ada komorbid yang mengikuti. Ya alhamdulillah bahwa Tuhan itu baik ya, selain bahwa juga memang disiplin. Pokoknya ngikutin aja deh apa saran yang diberikan oleh dokter-dokter yang merawat saya ya. Sekarang saya oke. Jadi kalau teman-teman lihat, ini kok si Rati Ibrahim sekarang gundul nih, rambutnya kemana? Apa dia lagi ngikutin tren baru gitu ya, berusaha untuk cakep gitu ya. Ini enggak. Ini adalah efek dari pengobatan yang saya terima karena kan obat-obat keras tuh ya yang disuntikkan ke dalam tubuh saya, remdesivir ya, kemudian steroid. Kalau mau berantem deh gitu. Tapi sebagai pasien saya percaya. Jadi percaya bahwa kita sedang ditolong. Itu penting sekali. Memang merepotkan kalau kemudian pasiennya tuh rewel. Itu buat nakesnya juga udah capek ya, mau nyelamatin nyawanya, pasiennya rewel banget, keluarganya rewel banget, itu kasihan banget. Belum dilanjut, Datu, sedikit aja nih ya, saya tertarik yang soal pemberitaan media. Memang benar sempat ada perbincangan begitu di kalangan. Gimana kalau kita stop nonton TV, baca berita di koran, baca berita di media-media, karena kayaknya COVID ini makin tinggi karena ada di berita begitu. Akhirnya salah kaprahnya ke situ, bisa jadi toxic society itu. Itu kan sebenarnya bagian dari defense mechanism. Ini contoh aja ya. Sorry, saya kalau ngomong suka nafsu sih emang. Jadi gini, teman saya barusan tadi pagi ngobrol ya, kan tadi saya bilang pasien-pasien adalah teman-teman saya juga ya. Jadi terus bilang begini, Bu Ratih, supir saya terpapar COVID, Bu. Waduh, saya ikut prihatin ya Pak ya. Iya, dia ngamuk sekali sama istri saya. Loh, ada apa Pak? Karena sebetulnya semua supir di perumahan itu secara rutin memang tes antigen, ya. Selama ini dia baik-baik aja. Nah kemarin itu dia positif. Jadi kan tentu ada tindakan-tindakan ini dong, isolasi lah apa segala macam. Dia marah sekali. Katanya menurut dia itu ketularan karena antigen, gitu loh. Karena di swab itu lihat nggak di sini ada false perception. Betul kan, ada pembentukan ide yang keliru. Terus gimana caranya Bu ya? Ada yang kita fokus kepada perilakunya aja, yang penting dia harus isolasi tindakan dilakukan. Karena kalau mengubah mindset, kita ribut di situ nggak ada gunanya, ngabisin energi. Kita bicara, nah sekarang pertanyaan gini, terus gimana? Apa kita stop? Ya boleh dong diet ya kepada pasien-pasien saya yang terkena panic attack, yang kemudian hidupnya menjadi penuh keracunan gitu ya, saya bilang udah detox aja gitu, fokus kepada tanaman kamu, terus yoga sampai melintir kayak pretzel gitu, jadi the immunity di dalam dirinya itu dibangun. Saya ngomong beberapa kali tadi tentang harapan, teman-teman, the power of hope ya. Jadi waktu kita bilang, Bu Reri waktu kontak saya, mau nggak? Ngomong, wah mau banget kalau begini ya. Ini kan jadi kayak antidote terhadap kepahitan hidup. Kita bukan lagi menipu diri kok. Kita bukan membuat toxic positivity. Tapi secara realistis juga melihat dari data. Dari tadi kan diomongin data gitu ya. Nah, dari semua masalah hidup kita, ketika kita punya harapan, ya, kita akan lebih punya daya untuk resilient. Ya, kita akan lebih bisa move on. Kita akan bisa melihat banyak peluang baik di hadapan kita, bahkan dari keterpurukan. Ketika pandemi baru terjadi, kami ini ngobrol, saya sempat kuliah di Universitas Prasetya Mulia, ngobrol tentang bisnis yang kacau apa segala macam. Terus Prof. Jisman Simanjuntak bilang, kalau kita benar-benar adalah pebisnis ya, we can see the opportunity. So let's see the opportunity. Nah, waktu saya dengar, oh artinya there is always hope dan selalu ada peluang. Oke, next slide. Iya, life is not about waiting for the storm to pass. Ya, yang waktu kita menunggu the storm to pass itu yang fixed mindset tuh, kita yang nggak berbuat apa-apa, kita yang menjadi victim. Ya, saya mengajak kita semua untuk menjadi survivor, menjadi fighter di sini.
Why? Because it is about learning how to dance in the rain. Tadi waktu Pak Windu bilang, wah kalau ini bocor apa segala macam, ya ayo kita bikin ini atap pelindung buat kita gitu ya. Terus sama seperti halnya kalau kita tinggal di daerah yang payau, kita piara ikan bandeng bukan piara ikan koi. Itu kan about learning how to dance in the rain gitu ya kan. Hope itu setuju banget saya, Mbak. Selama kita punya hope, harapan, maka itu akan meningkatkan daya adaptif kita menghadapi persoalan apapun ya, betul ya Mbak Rati ya. Kemudian kita jangan hanya sibuk kapan berakhir, tapi bagaimana learning how to dance in the rain itu yang penting gitu. In the rain. Iya, Yes. betul sekali. Antara lain dengan vaksin ya kan, vaksinasi, betul. kemudian 3M ya, 5M ya, 5 prokes itu diterapkan sungguh-sungguh. Terus saya akan lihat juga banyak sekali orang-orang baik yang care ya, menyediakan obat ya, kemudian sembako gitu. Terus ini ada yang kemudian membantu untuk oksigen gitu kan. Ini kan sungguh-sungguh we dance together in the rain gitu loh. Yeah. Jadi kalau memang kemudian ada persoalan secara psikologis di soal kenormalan baru ini, misalnya tadi sempat disinggung bahwa ternyata WFH itu banyak yang menjadi pressure tersendiri, kelamaan WFH lama-lama pressure juga kan ya. Kemudian belajar tatap muka, belajar secara daring itu kemudian juga membuat stres tidak hanya murid anak-anaknya tapi juga orang tuanya. Selama kita kemudian tadi sudah memahami yang menjadi kesimpulan Mbak Rati tadi, bahwa bagaimana kita survive dan lain sebagainya tadi ya, dan punya hope tadi, maka yang itu tadi hanya menjadi persoalan teknis ya akhirnya Mbak Rati ya, hanya menjadi persoalan teknis semata ya. Karena pada dasarnya setiap orang itu punya kemampuan adaptif ya, ada yang kemampuannya lentur, ada yang kemampuannya ya lebih sedikit gitu. Itu sebabnya kenapa kemudian ada profesi seperti saya nih, psikolog klinis gitu ya, untuk membantu teman-teman yang rentan rapuh ya, supaya kemampuan untuk adaptifnya bisa lebih ditingkatkan gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Rati Ibrahim. Terima kasih ini banyak, luar biasa Bang Indra. sekali pemaparannya juga hari ini sebagai salah satu narasumber kita di topik yang memang luar biasa kita bahas di hari ini ya, soal bagaimana dalam lanskap pandemi optimisme di tengah ketidakpastian. Tapi tadi jawabannya udah sangat panjang dan lengkap tadi dari berbagai narasumber. Saatnya kita lihat sudut pandang dari penanggap di dalam diskusi kali ini. Ada Bang Andi F. Noya, anchor program Kick Andy, ini juga panutan saya, ini senior saya, Bang Andi. Silakan Bang Andi untuk waktunya. Ya. Baik, terima kasih Indra. Kalau tadi dipuji handsome dan clever itu saya setuju, memandunya bagus sekali ya, mengalir, dan saya banyak belajar hari ini, terima kasih. Dan tadi perspektif kita melihat kondisi saat ini kan dari perspektif yang optimistis ya, yang positif. Karena kalau kita lihat di media sosial ya, apalagi di pemberitaan, itu banyak orang jadi depresi atau semakin depresi semakin putus asa ya, terutama menghadapi pandemi gelombang kedua ini yang dahsyat sekali. Jadi atau apalagi ya, tadi Mas Komar dan tadi Mbak Rati juga bilang bahwa ada orang-orang yang justru ya memperkeruh keadaan ya, memberikan perspektif negatif terhadap apa yang terjadi seperti ini dan membuat orang tambah stres. Tapi saya sekarang belajar tadi, terima kasih Mbak Rati ya, karena bagaimana mengelola stres kita, depresi kita, saya harus belajar juga, dan ini mungkin saya akan sampaikan juga ke beberapa pihak yang mungkin tidak beruntung mengikuti acara hari ini ya. Dan saya hanya ingin berbagi dari perspektif yang sederhana sekali, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ya, berkaitan dengan kegiatan selama pandemi COVID ini, terutama tentu saja dari sudut pandang saya sebagai aktivis yang saat ini memanfaatkan ya teknologi digital dalam konteks benih baik ya, apa yang diperankan. Karena saya melihat dari perspektif gerakan sosial kemanusiaan yang ada saat ini, ada satu fenomena yang menarik ya, yang saya harapkan juga dapat membangun optimisme kita ya, dalam melihat permasalahan pandemi akhir-akhir ini. Termasuk tadi saya belajar atau memperkuat keyakinan saya
yang disampaikan oleh Mas Komar ya. Sebenarnya Mas Komar, kalau bisa saya tambahkan itu tadi soal filosofi kematian. Itu juga memberikan impact yang besar dalam kehidupan saya ketika kita depresi, mengingat kembali orang-orang tercinta kita yang meninggalkan kita. Bukunya Mas Komar, Filosofi Kematian itu, dan ini menjadi relevan di saat-saat seperti ini dalam konteks juga yang disampaikan Mbak Rati tadi ya, bahwa kita harusnya tidak harus terlalu bersedih hati ketika ada orang-orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Karena di dalam bukunya Mas Komar itu Filosofi Kematian, Mas Komar menyimpulkan dengan baik bahwa bukankah orang-orang yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita, tapi untuk bertemu dengan Tuhan yang selama hidupnya dia cintai dan dia rindukan. Dengan demikian mudah-mudahan kita melihat perspektif kematian itu juga dari konteks yang positif. Jadi Mas Komar mungkin habis ini disuruh bicara lagi karena pasti di antara kita ada yang ditinggal oleh orang-orang terkasih kita. Jadi itu membesarkan hati dan itu saya manfaatkan juga dalam beberapa momen untuk menjelaskan soal filosofi kematian, mewakili Mas Komar yang tidak tahu bahwa ilmunya saya pakai untuk saya sebarkan. Nah, kembali ke pokok persoalan kita ya. Yeah. Karena kita tahu di tengah gelombang kedua ini kan betapa, tanda kutip ya, betapa semua pihak itu kemudian merasa tertekan, merasa depresi ya. Tapi di satu sisi saya melihat satu fenomena kebangkitan semangat gotong royong, kebangkitan rasa kemanusiaan ya, solidaritas yang luar biasa dari berbagai pihak. Mulai dari perusahaan-perusahaan, yayasan, komunitas, organisasi kemasyarakatan, bahkan individu-individu. Nah, padahal kita menyadari nih bahwa pandemi yang berkelanjutan sampai hari ini kan dengan tingkat penularan dan kematian yang terus meningkat, ya apapun itu penyebabnya, sangat berdampak pada dunia usaha dan otomatis mempengaruhi pada kemampuan ekonomi perusahaan maupun individu per individu. Itu yang kita yakini. Karena PHK masih saja terjadi di berbagai perusahaan, pemotongan gaji, pengurangan jam kerja, dan bahkan tutupnya usaha-usaha sektor informal maupun sektor formal. Nah, dengan kondisi seperti ini, beberapa pihak kan menjadi pesimistis, melihat bahwa gerakan sosial kemanusiaan juga akan menurun, dan bahkan melemah seiring dengan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Ini juga mengkhawatirkan saya waktu itu, di mana saya dan teman-teman bilang, waduh, kalau kondisinya seperti itu, dan itu akan terjadi, maka berapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian harus kehilangan nyawa, sementara di sekitar kita, masih banyak orang yang sebenarnya punya kemampuan untuk menolong tapi tidak berbuat apa-apa, apatis ya, karena ketakutan bahwa dampak ekonomi ini akan berlarut-larut. Bagi yang sudah tidak punya apa-apa tidak bisa menolong, tapi yang masih punya dia menahan diri untuk menolong karena dia sendiri khawatir bahwa satu hari dialah yang akan terdampak dan ini mengakibatkan ketidakmampuan dia untuk menolong diri sendiri kalau kemudian kemampuan ekonominya dia manfaatkan untuk atau dia pakai untuk membantu orang lain. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya dan teman-teman di Unibaik justru merasakan hal yang sebaliknya. Ini membangkitkan optimisme kita ya. Ini mungkin di luar dugaan sebagian besar teman-teman juga atau orang-orang yang pesimistis ya. Justru ketika gelombang kedua terjadi, tingkat kepedulian orang untuk ikut serta menanggulangi dampak akibat pandemi COVID ini justru meningkat tajam, ya. Karena kebetulan saya bergerak di sini, jadi saya bisa melihat angka-angka bergerak sedemikian rupa sehingga ini membangkitkan optimisme yang mungkin bagi sebagian orang berlebihan. Tapi itu yang saya rasakan dengan teman-teman dan kebetulan saya beruntung berteman dengan orang-orang baik, termasuk yang banyak ada di sini yang punya pandangan seperti itu. Ya mungkin tadi dijelaskan dengan baik psikologinya oleh Mbak Rati. Artinya kita masing-masing kalau kita berpikir positif kan kemampuan kita beradaptasi pada situasi dan kondisi ini kan semakin kuat, semakin lebih baik dibandingkan teman-teman yang selalu berpikir negatif atau mereka yang tidak mau menerima kenyataan. Nah kalau sebelumnya banyak pihak yang tadi meragukan keabsahan pengukuhan peringkat Indonesia sebagai the most generous country in the world, nah hari ini sebenarnya kita bisa melihat kebenaran dari pengukuhan kita sebagai negara yang paling dermawan di dunia.
Ini yang saya rasakan, sangat saya rasakan. Ambil contoh sederhana deh, kalau pada gelombang pertama ya, pandemi, gelombang pertama pandemi, ya, di mana tingkat partisipasi masyarakat dalam berdonasi di program-program penggalangan dana yang ada di benibaik.com misalnya, itu kan rata-rata 1,1 miliar per bulan. Ini masyarakat. Kalau saya bilang masyarakat itu artinya individu-individu yang nyumbang 20.000, 10.000, ada yang 5.000, memang ada yang 1 juta, 2 juta. Tapi rata-rata kebanyakan itu nyumbangnya itu ya 20.000 sampai 50.000. Itu yang mayoritas. Itu pencapaiannya 1 bulan. Ini di kami ya, di tempat lain mungkin ada yang berbeda-beda. Di benibaik.com itu 1,1 miliar per bulan. Ini pandemi gelombang pertama. Tapi ketika pandemi gelombang kedua terjadi, ini yang mengagetkan. Pertumbuhannya itu bahkan lebih dari 100%. Kurang lebih 2,4 miliar sudah 2 bulan terakhir ini yang angka yang bergerak di situ dan kecenderungannya terus meningkat. Nah, ini kan di luar nalar di satu sisi, pandemi yang berlarut-larut ini memukul perekonomian kita dan berdampak secara ekonomi kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Nah, tapi faktanya hari ini orang yang berdonasi, mungkin tadi disebutkan oleh Mas Komar, orang kemudian merasa lebih dekat secara religius ya Pak, mereka lebih mendekatkan diri pada Tuhan mungkin ya. Ini belum bisa dianalisa. Tapi kenapa saya berani mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang pada dasarnya terdampak secara ekonomi? Karena dari jumlah yang saya sebutkan tadi, itu mayoritas adalah mereka yang berdonasi 20 ribuan tadi. Itu yang mayoritas. Ini di luar logika berpikir kita kalau kita kaitkan dengan dampak yang juga mereka rasakan. Nah, ini sekali lagi ya, ini membangkitkan, waduh, ternyata semangat gotong royong, semangat kita untuk bergandengan tangan ya, dengan segala kemampuan kita itu tinggi sekali atau semakin meningkat, bahkan bukan cuma tinggi tapi meningkat dari hari ke hari yang saya rasakan. Nah, kalau bicara donasi masyarakat tadi kan saya sebutkan ya 10.000 ya 20.000, tapi yang juga luar biasa dukungan dari perusahaan-perusahaan ya. Ini sekali lagi saya selalu mengaitkan kondisi saat ini dengan dampak yang dirasakan oleh perusahaan apapun itu juga, baik nasional maupun internasional, juga yayasan, komunitas, individu itu juga terdampak. Nah, tapi ada satu kasus misalnya, ini ada Mbak Reri di sini dan ada teman, misalnya tadi disebut Katarina Wijaya dan teman-teman yang saya yakin juga hadir di sini dari UIDS Indonesia misalnya, ambil contoh ya. Kita baru tadi malam ini, kita coba ayo kita bergerak galang dana untuk membantu tenaga kesehatan kita ya dalam konteks untuk membagikan mereka vitamin ya atau perlengkapan APD yang memadai dan macam-macam yang kami sudah formulasikan kebutuhan mereka. Itu gerakannya luar biasa cepat sekali. Nah, di sini kita tahu atau kita semakin yakin bahwa masih banyak orang baik di sekitar kita. Dan juga ada contoh lain misalnya pengadaan tabung oksigen bekerja sama dengan Dompet Kemanusiaan Media Group. Ya, kami ini mendapat donasi luar biasa besarnya. Begitu kami bilang bahwa Media Group punya akses untuk mendapatkan tabung oksigen, itu saya nggak percaya. Perusahaan-perusahaan itu bahkan mengalokasikan budget miliaran untuk bisa ikut dalam program pengadaan tabung oksigen ini. Nah, kemarin kami baru dapat melalui akses Media Group ini ya, 359 tabung oksigen misalnya. Dan dengan harga yang luar biasa, mendekati harga pokok. Jadi karena ini langsung kepada importernya, tidak melalui distributor, sehingga kita bisa mendapatkan tabung oksigen sebanyak itu. Dan ini lagi menariknya, mendapat bantuan gratis oksigen dari Krakatau Steel. Terus kemudian kami coba menghubungi misalnya, maaf saya terpaksa nyebut nama perusahaan, ini bukan maksudnya promosi, tapi untuk meyakinkan bahwa itu memang fakta. JNE misalnya, kami udah takut-takut nih menghubungi JNE karena selama ini JNE udah bantu kami puluhan miliar ya di Benibaik dan Dompet Kemanusiaan tuh baik sembako maupun APD. Tapi kali ini kami coba-coba minta bantuan untuk tabung distribusi. Untuk sementara kita distribusikan ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, sama Jawa Timur. Misalnya itu yang jadi target utama untuk kita salurkan ke
rumah sakit. Nah, waktu kami datang ke JNE dengan asumsi udahlah kita bayar, tapi kalau boleh mohon dapat diskon. Apa yang terjadi? Pak Feryadi bilang enggak, free. Kami akan bantu kemanapun juga dengan jumlah berapapun juga, kami akan bantu gratis. Nah, apakah ini nggak membangkitkan rasa optimisme kita, ya, bahwa di tengah situasi sulit seperti ini, itu masih banyak orang baik. Dan dalam waktu dekat, insya Allah, ini kami sedang dalam proses, kami sedang mengajukan permintaan untuk 2.000 tabung oksigen lagi. Dan kelihatannya akan dapat dari India, walaupun dengan harga yang lebih mahal sedikit, tapi ternyata para donatur bilang nggak apa-apa, dengan harga segitu pun kami akan ambil. Bahkan sekarang berkembang, kita lagi ada approach dengan salah satu perusahaan produsen oksigen, untuk bisa mendapatkan tangki-tangki oksigen. Jadi selain tabungnya kami suplai ke rumah sakit, kalau bisa tangki oksigen masuk ke rumah sakit itu. Karena faktanya, ini saya kemarin, saya nggak sebut gubernurnya siapa, tapi ada beberapa gubernur yang saya bilang, kalau saya mau kirim atau kami mau kirim tabung gas aja ke tempat kalian, ke daerah kalian untuk didistribusikan, bisa nggak gas kosong, karena daripada kita ke Krakatau Steel karena lepas dari bantuan gratis, tapi kami dicatat 50 tabung oksigen, ya, diisi oksigennya per hari. Jadi ini kan agak memperlambat kecepatan kami untuk mendistribusikan tabung oksigen tadi. Nah, ada gubernur yang bilang, waduh kami juga kekurangan ini, karena oksigen itu betul-betul habis di wilayah dia. Tapi di tempat lain ada gubernur bilang, udah nggak apa-apa, kirim aja tabung oksigen yang kosong, kami bisa isi di tempat kami. Nah, jadi gerakan ini menjadi gerakan bersama-sama perusahaan-perusahaan. Nah, salah satu pimpinan perusahaan, kebetulan perusahaan asing, tapi juga beroperasi di Indonesia, tadi malam dia telepon saya. Dia bilang, kebutuhan apa yang paling dibutuhkan saat ini oleh masyarakat? Saya sebutkan kami sedang punya program tabung oksigen. Apa yang terjadi? Dia bilang, oke, saya ikut berapapun. Karena ternyata prinsipal dia di luar negeri itu memerintahkan, atau lebih tepatnya mengarahkan, agar semua budget untuk marketing mereka, dan nilainya itu jutaan US dollar, itu dialokasikan seluruhnya. Jadi untuk yang tahun ini ya, masih ada sisa jutaan US dollar, seluruhnya dialokasikan untuk membantu masyarakat Indonesia. Padahal di tempat dia juga ada problem seperti ini, tapi dia bilang enggak, pokoknya di Indonesia semua budget marketing kita. Dan disebutkan angka budget marketingnya, dan saya terkagum-kagum. Artinya apa? Artinya ini kembali lagi, teman-teman, menambah energi kita untuk bersama-sama, ya, bergandengan tangan, dan tetap optimistis bahwa kita akan mampu melalui masa-masa sulit. Nah, jadi itu inti dari yang saya mau ceritakan. Lepas ya, dari kita tahu persis bahwa sampai saat ini, seperti Mas Komar tadi bilang, ya, masih banyak orang yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan-kepentingan sempit, ya. Ada kepentingan politik, ada juga perusahaan-perusahaan yang mengambil manfaat, ya, dengan menjual produk-produk mereka dengan harga gila-gilaan di tengah kesulitan seperti ini. Tapi kita tetap yakin bahwa semua yang kita dengar yang buruk-buruk tadi tidak boleh melemahkan semangat kita. Sekali lagi masih banyak orang baik di sekitar kita yang punya jiwa sosial kemanusiaan yang tinggi. Kepedulian itu menjadi modal kita untuk bangkit. Ya, akhirnya tentu kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih melindungi bangsa kita agar kita bisa segera keluar dari kesulitan akibat pandemi COVID ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang diceritakan Bang ini harus sering-sering diceritakan terus ini Bang Andi, karena inilah menjadi modal kita supaya mengimbangi juga apa yang tadi mungkin kondisi-kondisi yang negatif, yang kemudian jadi takut, yang diberitakan itu semakin menakut-nakuti, begitu ya Bang Andi. Jadi hal-hal yang positif inilah yang penting banyak juga disebarkan, diceritakan, sehingga optimisme itu terbangun. Terima kasih Bang Andi ya, atas tanggapannya menarik sekali nih. Bang Andi, terima kasih Indra yang handsome dan clever. Bang Andi, kalau Bang Andi yang ngomong jadi agak gimana itu? Thank you Bang Andi, thank you banget. Nggak boleh aku yang ngomong. Oke, sekarang kita ke penanggap selanjutnya, Mbak Alisa Wahid, Direktur Gus Durian Network. Kalau Mbak Alisa ini saya juga tertarik ketika beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah ya, ketika rame disebut soal Dr. Louis dan lain sebagainya.
Daripada diproses hukum, mending suruh jadi relawan tuh di rumah sakit untuk menangani COVID. Toh kita kan kekurangan tenaga-tenaga yang kesehatan di sana. Mbak Alisa boleh cerita sedikit, Mbak Alisa, sekaligus menanggapi secara umum, membangkitkan optimisme kita di kondisi saat ini. Kita semua tahu ya bahwa kita semua kayaknya yang yang nonton pada siang hari ini semuanya sama-sama belajar lah ya, belajar banyak sekali mulai dari hal yang sifatnya global tadi Pak Hingki, kemudian juga bagaimana kita perlu merespons situasi di lapangan, kemudian paradigma atau cara pandang kita terhadap kehidupan dari Pak Komar dan Mbak Rati tadi mengingatkan kita sebagai personal apa yang harus kita perkuat untuk membangun resiliensi kita secara pribadi begitu. Dan semua pembicaraan tadi itu penting, dan yang terakhir tentu saja tadi Bang Andi menyampaikan banyak sekali hal yang menurut saya sangat Indonesia banget begitu ya. Nah, saya ini agak berat, terus terang saya agak berat ini untuk bicaranya. Jadi begini, tadi Mbak Rati menyebutkan tentang toxic positivity. Nah, itu satu hal yang kita juga harus sadari bahwa kita perlu untuk menjaga diri kita untuk tidak terjebak pada toxic positivity itu sendiri gitu. Yang pertama, Indonesia itu tangguh gitu ya. Dari dulu tuh Indonesia tangguh, dari zaman Ricky Plik, zaman kalau orang bilang zaman kuda makan besi, Indonesia itu tangguh, resilient, selalu bisa melampaui belokan-belokan sejarah. Kalau kata Gus Dur itu semua perjalanan sebuah bangsa itu seperti jalan, tapi ada belokan-belokannya. Kadang-kadang kita akan masuk ke jurang dan lain-lain, tapi kita selalu bisa melampaui itu. Jadi resiliensi itu sudah ada di dalam gennya kita, mungkin karena kita berada di negara kepulauan yang memang menuntut kita untuk lebih resilient gitu. Nah, kita sudah punya banyak sekali ya cerita tentang ini, bagaimana kita bahkan krisis tahun 98 misalnya, yang lain tripling sampai seperti itu, Indonesia tidak. Indonesia come out as a winner gitu, begitu. Yang lain demokratisasi nggak selesai dan hancur, balik lagi ke kondisi yang lebih berat begitu ya, kayak Myanmar sekarang. Kita menjadi bukti bahwa demokratisasi bisa berjalan gitu. Sejarah kita memang menunjukkan itu, tetapi pertanyaannya tuh begini, harga yang harus dibayar untuk menuju akhir babak itu tuh seberapa besar? Itu kan yang harus kita kelola gitu. Kita meyakini bahwa Indonesia bisa bangkit, jelas begitu ya. Saya ini sebagai anggota tim ahli gugus tugas nasional revolusi mental tahun ini, kita sedang mengolah kembali gerakan nasional revolusi mental supaya bisa lebih operasional, nggak awang-awangan gitu. Tahun depan sudah ditetapkan itu adalah tahun bangkit dari pandemi dengan etos kerja gitu. Nah, jadi kita meyakini itu. Tapi harga itu loh, harga yang harus kita bayarin loh, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana kita bisa menuju ke sana, ke akhir babak, ke kondisi pasca itu dengan cara yang efektif dan efisien. Ini yang jadi pertanyaan, ini yang kemudian menyaratkan kita untuk memegang prinsip kehati-hatian dan keseimbangan. Jadi agar kita bisa lepas dari toxic positivity, karena toxic positivity itu bahaya. Saya menghadapi ini di dalam, ini saya sampaikan kepada Pak Komar dan juga Bang Andi tadi ya. Angka kematian para kiai dan nyai NU itu tinggi sampai saat ini sudah 600 lebih di dalam masa pandemi ini. Tentu tidak semuanya akibat COVID ya, tetapi angka ini excessive death-nya itu tinggi sekali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita bisa kalau di statistika itu, kalau penelitian kan membandingkan data sebelum dan sesudah atau data dengan dan tanpa gitu. Nah, kita bisa mengasumsikan bahwa salah satu penyebab kenaikan ini adalah pandemi COVID-19. Salah satunya adalah karena keyakinan atas takdir yang membuat kemudian
ya sudah diterima saja. Itu juga itu toxic positivity menurut saya begitu, dan banyak sekali warga masyarakat yang seperti itu. Nah, karena itu kita harus keluar dari sana. Positif penting, optimis penting. Kita memang yakin kita bisa bangkit. Hanya kita perlu untuk menjaga itu. Nah, kita mulai itu dengan menerima kenyataan bahwa memang pandemi ini kita nggak bisa mengatakan bahwa ini hanya melulu urusan kesehatan. Kita berada dalam situasi sekarang ini di Indonesia itu tidak lepas dari banyak sekali faktor yang ada di baliknya. Faktor kultur yang tadi keyakinan atas takdir yang membuat kita ini jadi sebetulnya saya ingat banget Romo Mangun tuh pernah mengatakan begini, Nrimo ing Pandum itu adalah ajarannya Belanda karena warganya, umatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo itu yang tadinya pejuang itu sedang dipaksa ditransformasi, direkayasa sosial untuk jangan berjuang, jangan melawan gitu. Karena itu ditanamkan bahwa yang penting hati itu tentrem, nggak usah berjuang gitu. Nah, itu toxic positivity gitu. Nah, ada kultur seperti itu di dalam masyarakat kita dan itu menjadi faktor. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana kemudian sikap beberapa kelompok yang cukup ultrakonservatif itu kemudian menjadi sanggup untuk melawan negara, sanggup untuk melawan aparat, dan sanggup menyatakan bahwa yang penting kita takut Tuhan, nggak usah takut sama pemerintah, seperti itu. Ya emang benar sih nggak boleh takut sama pemerintah, tapi itu poinnya gitu ya. Lalu kemudian soal kelompok menengah yang rentan secara ekonomi, kita udah dengar itu udah lama. Sekarang kita membuktikan bahwa ketika ada guncangan, kelompok menengah itu langsung ambruk. Nah, itu juga situasi yang kita hadapi dan tentu soal politik. Jadi memang banyak faktornya keadaan kita berada di sini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau optimis, itu harus bagaimana? Kita tahu kita nggak bisa menyelesaikan dengan cepat kok ini. Nggak ada yang menuntut hari ini juga untuk segera semuanya selesai. Itu nggak mungkin. Kita juga realistis kondisi masyarakat seperti apa. Makanya yang paling penting itu kalau menurut saya nih, Mas Indra ya, saya pernah belajar pandangan ini. It's not the goal that we set that will determine where we end up, but it's the direction that we are taking, gitu ya. Jadi kalau kita ada di Pelabuhan Makassar, terus kita mengatakan bahwa saya mau ke Jakarta, gitu. Terus kita naik kapal, tapi kapalnya menuju ke timur, ya kita nggak akan pernah nyampe ke Jakarta. Kita akan berujung di Indonesia Timur, di Papua, gitu ya. Ya syukur-syukur kalau nyampe di Raja Ampat gitu ya, cukup menyenangkan. Tapi kita nggak akan nyampe. It's not the goal, it's not the destination that we set. Bukan tujuan yang kita ingin capai itu yang akan menentukan kita nyampe mana. Tapi apakah kita mau bergerak ke arah sana? Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya supaya on track? Saya nih tadi dari mendengarkan Bapak Ibu sekalian ya, ini rangkuman saya. Dan juga ada beberapa yang saya tambahkan berangkat dari apa yang tadi disampaikan Bapak Ibu. Yang pertama, perlu untuk berpikir hasil, perubahan, goals. Bukan nyinyir, dan bukan menakut-nakuti dan doomsday skenario thinking gitu. Itu yang tadi saya tangkap. Nah, tetapi ya itu tadi harus dengan prinsip keseimbangan dan kehati-hatian. Yang kedua, kita perlu bersikap responsif, bukan reaktif. Gitu. Nah, responsif itu seperti apa, reaktif seperti apa? Kalau reaktif tuh gini, kita melihat situasi lalu cepat-cepat untuk merespons, cepat-cepat untuk bereaksi. Misalnya tadi cepat lockdown, cepat ini, cepat itu, gitu, tanpa evidence based tadi kata Pak Windu, gitu. Ya, jadi itu reaktif. Kita shortcut, kita lihat fenomena terus langsung memutuskan untuk ya udah lakukan ini, begitu. Padahal ternyata ada layer-layer di bawahnya yang itu menyumbang kepada persoalan secara fundamental. Guru saya, Bu Reri, Bang Andi Noya, Mbak, apalagi nih di sini, jadi banyak-banyak buka, gitu, itu selalu mengajarkan begini. Kita bisa mengubah struktur, bisa mengubah program, bisa mengubah strategi, tapi kalau cara berpikirnya nggak berubah, kita akan berhadapan dengan situasi yang sama, walaupun konteksnya mungkin agak sedikit berbeda.
Kenapa? Karena cara pandang orang-orangnya, mental set orang-orangnya belum berubah gitu. Nah, jadi ini persoalan nih, gitu. Itu juga harus kita apa namanya, kita bawa gitu. Kita perlu paham apa sih problem strukturalnya kayak tadi otonomi daerah. Gimana cara menyelesaikannya nih sekarang gitu dalam konteks ini misalnya. Jadi peta berbasis data itu sangat penting. Eh, eh, apa namanya melakukan analisis gunung es tadi itu ya, yang tampak itu kan hanya gunung es, hanya permukaannya, di bawahnya itu ada ada layer struktural, ada layer sistem sosial. Nih kalau layer sistem sosial nih Mas Indra, Ya. pengalaman saya ya. Jadi saya membantu Satgas COVID-19 di bagian bidang perubahan perilaku untuk bertemu dengan para kiai di Bangkalan lewat Zoom tentu saja. Kita membahas kenapa orang Bangkalan itu kalau didatengin oleh pejabat negara, dokter, polisi, kabur mereka. Tapi orang Sumeneb, yang lain mereka nggak terima, tapi kalau tentara mereka terima. Nah, ini Bangkalan itu harus para kiainya yang bicara, lora-loranya itu yang bicara. Kalau yang lain nggak diterima oleh masyarakat. Jadi selama lora-loranya tidak dilibatkan ya nggak bisa. Nah itu cara kita memahami peta sistem sosialnya begitu. Nah kalau kita sudah bisa memetakan apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan, setelah itu kepemimpinan menjadi sangat penting begitu. Nah, salah satu tugas terberat pemimpin itu kalau saya belajar ya dari John Maxwell, itu John Maxwell sering ngomong begini. Tugas pemimpin itu yang paling berat satu, dia adalah dealer of hope gitu. Jadi dealer Dealer tuh dealer mobil. Dia jualan harapan gitu. Dia harus bisa menumbuhkan harapan. Tapi pada saat yang sama he has to be able to face brutal fact. Dia harus bisa menerima fakta-fakta brutal, kenyataan-kenyataan pahit yang ada di hadapannya. Nggak kemudian menutup mata terhadap itu gitu. Ya, kita kasih harapan, tapi kita kemudian melepaskan diri dari kenyataan-kenyataan brutal. Beberapa hari yang lalu ada kampanye nih. Kampanyenya bunyinya ini berbagai kabupaten ya di Jawa Timur tiba-tiba mengeluarkan kampanye stop sharing berita tentang COVID. Tetap prokes tapi stop sharing. Wah, kalau stop hoax oke. Stop berita yang mencemaskan oke. Tapi kalau stop sharing tentang COVID nanti jadi toxic positivity. Nanti yang dialami keluarga besar NU itu beberapa hari yang lalu sebuah kabupaten di Madura ini ada teman relawan saya itu menyampaikan begini, di desa dia yang meninggal itu sudah 30 orang. Gitu. Tapi laporan di kabupatennya nggak segitu tadi Pak Indu menyampaikan gitu ya. Jadi ini tuh sesuatu yang perlu untuk dilihat. Nah pemimpin tuh harus paham bahwa ada yang namanya titik buta kepemimpinan, blind spots of leadership itu yang bisa menjebak. Makanya supaya kita bisa bisa membangun strategi yang betul-betul sesuai itu. Kita perlu untuk mencari informasi yang selengkap-lengkapnya. Lalu yang terakhir itu adalah mengenal kearifan Indonesia itu sendiri. Tadi Mbak Rati sudah menyampaikan, Bang Andi sudah menyampaikan begitu banyaknya kearifan lokal yang itu bisa kita perkuat begitu ya. Awal di Januari ketika di Jogja itu ada komunitas namanya Sonjo, Sambatan Jogja. Semua lintas latar belakang ada di situ, Mas Indra. Ada akademisi, ada pelaku usaha, ada pemerintah, ada LSM, ada tokoh agama, ada direktur hotel, direktur rumah sakit, itu semua di situ, gitu. Dan kita banyak melakukan upaya-upaya respons terhadap situasi saat ini, termasuk kelangkaan oksigen dan lain-lain, gitu ya. Bulan Januari kami memutuskan untuk, karena waktu itu angkanya udah mulai meninggi, mulai banyak yang tidak tertangani, kami memutuskan untuk ayo kita bikin yuk shelter tangguh gitu. Shelter tangguh itu tingkat kabupaten. Kita cari gedung yang kosong, lalu kemudian kita olah itu untuk menjadi shelter untuk orang-orang. Jadi semacam
semacam shelter untuk yang gejalanya ringan atau sedang. Akademi perawat nyumbang perawat, rumah sakit nyumbang dokter giliran. Gus Durian tugasnya waktu itu mencari dana tambahan supaya bisa mendapatkan bed dan lain-lain. Kemudian logistiknya, pemerintah bantu menyediakan sampai 50 bed dengan segala kelengkapannya. Benar-benar itu gotong royong gitu. Nah, hal-hal seperti ini bisa kok berlangsung. Yang Sumeneb kemarin Gus Durian bekerja sama dengan Armada Timur, Angkatan Laut. Akhirnya kita melakukan vaksinasi kenceng dan layanan kesehatan di pulau-pulau kecil di Madura. Karena mereka tertinggal, nggak ada yang ngurusin. Gitu, dan sementara banyak sekali korbannya begitu. Nah, hal-hal seperti ini, kearifan kita ini sangat perlu untuk dijadikan kapital sosial gitu. Jadi justru bukan dijadikan, bisa ditangani masyarakat, kita nggak perlu nangani, bukan begitu, tetapi ini di kerjasama multi pihak ini kemudian menjadi sangat penting. Nah, saya ingin mengakhiri dengan satu prinsip yang selalu dipegang oleh Gus Dur. Prinsip ini bunyinya begini, tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslah. Kebijakan para pemimpin haruslah digantungkan atau disandarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Jadi, kebijakan-kebijakan yang kita buat itu harusnya memang untuk memastikan bahwa rakyat ini maslahat, bangsa ini maslahat. Tapi tantangan kita sekarang yang paling banyak tadi disebutkan itu adalah soal politik. Nah, saya sih berharap ada Bu Reri di sini. Bu Reri, konsolidasi para pemimpin politik menjadi sangat penting di sini supaya satu rasa, satu semangat, menyisihkan dulu kontestasi politik dan dinamika politik. Tapi kita butuh penjahit, kita butuh penggerak, kita butuh orang yang mau orang yang cukup dipercaya. Dan saya meyakini Bu Reri punya itu. Bu Reri punya track record yang membuat orang-orang mau gitu untuk mendengarkan, dan kita semua di sini berkumpul juga karena Bu Reri. Di komunikasi dan konsolidasi politik ini penting agar para pemimpin politik kita sekarang mengabaikan aspek politik dari situasi ini dan bekerja sama untuk melangkah ke depan. Mbak Alisa bisa melihatnya bisa ya kita ya, Mbak Alisa ya, kontestasi yang soal politik bisa ya kita singkirkan dulu ya. Bisa, selalu bisa, tapi perlu ada penggeraknya, itu aja. Everything rises and falls on leadership, kata John Maxwell gitu. Nah, saya akhiri ini Mas Indra, satu kalimat wisdom yang saya dapat dari Lurah Desa Panggung Harjo, Kabupaten Bantul. Dia bilang begini, negara sekarang balik ke desa, mengandalkan desa gitu. Dan sekarang kita menyadari betul banyak hal yang membuat yang kita sadari muncul dari pandemi ini. Satu, bahwa puncak hubungan sosial adalah keluarga. Bukan komunitas, bukan klub, bukan di kantor, bukan di mana-mana, tapi keluarga. Puncak hubungan sosial adalah keluarga. Dua, puncak hubungan ekonomi adalah kerjasama. Bukan profit, bukan persaingan, tapi kerjasama. Dan yang ketiga, puncak hubungan politik adalah musyawarah. Demikian kata Pak Wahyudi Anggorajati, bukan kata Alisa, tapi wisdom itu menurut saya benar sekali. Saya akhiri sampai di sini, terima kasih. Terima kasih, Mbak Alisa, luar biasa ini memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa sekali memang diskusi hari ini, tapi karena memang waktunya kita sudah mulai menjelang maghrib ya, sudah sangat sore sekali. Langsung saya tidak berpanjang lebar ke sesi penutup kepada Bang Saur Huta Barat. Kami persilakan Bang Saur, silakan. Ya, saya kira di tiap masyarakat selalu ada apa yang disebut sebagai audiens kepala batu. The obstinate audience. Berapa banyak si kepala batu di Republik ini? Kita tidak tahu persis jumlahnya. Tapi kalaupun dibesar-besarkan sampai mencapai 30%, hemat saya bukan perkara besar. Kenapa? Kalau 70% penduduk telah divaksinasi, maka kita akan mencapai apa yang disebut sebagai kekebalan komunal. Jadi memandang
dengan cemas 30% gelas yang kosong, lalu meniadakan 70% gelas yang berisi, itulah pandangan pesimistis. Memandang jumlah kematian sebagai perkara yang besar, pada jumlahnya hanya 2%, itu adalah pandangan yang pesimistis dibanding orang memandang yang 98% yang selamat, yang hidup. Maka angle kehidupan itulah sebetulnya yang harus dicanangkan. Yang kedua, tentu saja selalu ada sisi gelap di dalam banyak perkara. Itu pandangan pesimistis. Sebaliknya selalu saja ada sisi terang dari segala perkara. Ini adalah pandangan optimistis. Jika orang sudah makin sulit untuk tidur terlelap, maka itu bukti bahwa dia dicekam oleh kecemasan, oleh karena melihat yang 30% gelas kosong dan bukan melihat 70% gelas yang berisi. Saya baru membuka kembali data menyangkut Swedia. Swedia adalah negara yang keras kepala, tidak kenal lockdown, dan membiarkan atau menyerahkan kepada warganya untuk menjadi orang yang dewasa. Dan sekarang terbukti betapa rendahnya tingkat kematian di Swedia. Di Swedia, vaksin adalah hal yang sukarela, hal yang volunteer. Orang tidak dipaksa untuk menjalani vaksinasi. Tetapi kedewasaan warga negara itulah yang menyelamatkan negara itu. Saya kira soal kita yang cukup besar adalah bagaimana terus menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara di dalam menghadapi apapun persoalan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Nah, itu tadi diskusi bagaimana membangkitkan optimisme di tengah ketidakpastian dalam lanskap pandemi COVID-19 ini. Semoga ini menjadi pencerahan dan pembelajaran bagi kita semua. Tetap semangat meskipun di masa pandemi ini masih dengan penuh ketidakpastian sampai kapan hal ini akan berakhir. Demikian cross check untuk kali ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Happy weekend, sampai jumpa.